Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnawati, NIM 19305059, kelas pengembangan masyarakat Islam B 2019, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan mata kuliah psikologi terapan. Di sini, materi yang akan saya bahas yaitu tentang konsep Doubt and Dying dalam ajaran Islam. Dosen pengempu Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Konsep doubt and dying dalam ajaran Islam. Doubt dan dying, mati dan proses kematian, merupakan suatu kondisi yang terkait erat dengan masa tua dan proses penuaan. Lebih dari itu, proses kematian menjadi masalah sosial karena pemahaman yang kurang mengenai hal itu dengan penelitian yang kurang, dan belum ada teknologi yang mampu memperhitungkan kematian dan proses kematian. Sakratul maut, dying, merupakan kondisi pasien yang sedang menghadapi kematian, yang memiliki berbagai hal dan berharap bertemu dengan meninggal. Kematian doubt merupakan kondisi berhentinya pernapasan, nadi, dan tekanan darah seperti hilangnya respon terhadap stimulasi eksternal, ditandai dengan terhentinya aktivitas otak atau terhentinya fungsi jantung dan paru secara bertahap. Menurut Islam, kematian pada manusia terjadi ketika ruh terlepas dari tubuh dan tidak kembali lagi. Al-Quran menceritakan peran malaikat untuk mengambil ruh manusia dan memisahkannya dari tubuh pada saat kematian, seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Sajdah ayat 11. Islam juga mengajarkan bahwa kematian bersifat permanen. Maut permanen bersifat menetap sampai hari kebangkitan. Ia tidak akan hidup kembali. Islam juga mengajarkan bahwa tidur juga merupakan bentuk kematian kecil, di mana manusia dapat bangun kembali setelah kehilangan kesadaran yang bersifat sementara, seperti firman dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 145, yang artinya, dan sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya akan diberikan kepadanya pahala dunia, dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat, dan kami akan berikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Untuk manusia mengalami kematian berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Namun sebaliknya, kematian juga bukan sesuatu yang dapat dihindari, karena setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Tidak dapat pengecualian baik saat ini maupun saat nanti. Hal ini seringkali mendatangkan rasa takut pada seseorang yang membicarakan kematian, serta tidak tahu kapan maut akan menjemput mereka. Seperti firman Allah dalam surah Al-Quran Al-Anbiya ayat 35, yang artinya, tiap-tiap yang bernyawa ataupun berjiwa akan merasakan kematian. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Kematian juga adalah kepergiannya seseorang dari dunia menuju akhirat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.